Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan sejenak duduk menuntut ilmu. Semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan masih melanjutkan pembahasan 20 langkah melipat gandakan pahala sholat jamaah. Cuma terakhir itu terus terang Anda lupa sampai mana terakhirnya itu ya. Ada masih ingat? Karena kita udah lama banget, biasa nanti masih ingat. Udah lupa. Baik, kalau tidak ada apa nanti kalau ada yang terulang ya nggak apa-apa sebagai tambahan pengetahuan bagi antum. Ya. Yang terakhir kalau nggak salah, nah ingat pas itu kita udah sampai kepada sholat-sholat sunnah Rasulullah SAW. Nah sebelum kita ngupas lebih lanjut, jadi di antara penyebab sholat jamaah itu dilipat gandakan pahalanya adalah tempatnya juga berpengaruh. Namun secara umum yang disebut dengan jamaah kuncinya adalah sholatnya minimal berapa orang? Minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Kalau udah 2 orang itu sudah disebut dengan jamaah. Nah memang salah satu juga nanti penyebabnya akan kita jelasin juga adalah jumlahnya. Ya. Nah kali ini kita akan singgung tempatnya. Walaupun kita berbicara masalah jamaah, dimanapun dilakukan, maka dihitung sebagai namanya jamaah. Ya, dimanapun kita lakukan itu dihitung dengan namanya jamaah. Tetapi ternyata riwayat-riwayat yang sampai kepada kita memilih di masjid itu sangat berbeda keutamaannya dibandingkan dipilih di selain masjid. Apalagi kebanyakan di masyarakat kita kenal dengan nama musalla. Nah, makanya kali ini kita akan singgungkan antum terkait dengan masjid. Ini memang perlu untuk pembahasan tersendiri di bab masjid ini, karena ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim terkait dengan masjid. Dan justru zaman sekarang ini, dan bukan hanya secara umum di Indonesia, bahkan banyak juga di negara Arab sendiri, generasi ke generasi sekarang masjid itu udah banyak berubah fungsi. Ya. Yang awalnya itu hanya sebagai tempat untuk ibadah dan pusat penyebaran Islam, tetapi sekarang itu udah banyak tempat joget-joget di masjid. Iya, bukan hanya di Indonesia, di berbagai wilayah, terutama maafnya dipegang oleh saudara-saudara kita yang tarekat, ya kan? Goyang-goyangnya itu bukan lagi, udah macam-macam gaya ibadah. Belum penyimpangan terjadi, belum hampir kebanyakan masjid itu juga ada kuburannya. Ya. Antum kalau lihat masjid sepanjang BKT itu ya, kalau yang di Jakarta Timur sepanjang BKT itu, dari ujung Pondok Kopi ya, mentok tuh kan ke Bentara itu sampai seluruh ujungnya, kecuali cuma satu yang enggak, itu Darul Nikmat. Sepanjang itu rata-rata masjid pinggiran itu punya kuburan, rata-rata. Cek aja. Pokoknya setelah perapatan Raden Intan itu ke sana itu, semua yang pinggir itu punya kuburan.
dulu sholat diberitahu majemah. Sono masjid kubur semuanya itu. Sampai ke Asyafi'iyah juga. Sampai Asyafi'iyah itu juga ada kuburan di bawahnya. Cuma dia sholat di lantai 2. Nah, karena banyak sisi yang perlu antum ketahui dengan masjid. Semoga nanti pertemuan berikutnya kita akan kupas lagi ada hal-hal dengan masjid. Nah, tapi perlu kita ketahui kata masjid iman. Karena ini berkaitan dengan sholat jamaahnya. Nanti poin-poinnya dulu yang disebutkan antum. Karena di dalam keutamaan sholat jamaah itu sendiri banyak langsung disebut kalimat masjid. Dari rangkaian yang ada itu, ada yang kita berjamaah dimanapun secara keutamaan dapat. Tetapi ada beberapa keutamaan yang memang secara khusus itu disebut kalimatnya masjid. Seperti Nabi SAW sabdakan kepada kita, "Man tawadda'a fi baiti," barang siapa yang wudu di rumahnya, "tsumma atal masjid," kemudian dia mendatangi masjid. Nah, secara khusus disebut masjid. Apa utamanya? Fahuwa zairullah, maka dia itu adalah tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrimaz zair, merupakan kewajiban bagi yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Jadi sadar baik-baik, ketika antum ke masjid, antum itu adalah tamu Allah. Kenapa dikatakan kita sebagai tamu Allah? Karena semua kaum muslimin tahu masjid itu adalah rumah Allah. Jadi semuanya gitu. Makanya Anda sering bilang kepada antum, kalau antum sering bertamu ke rumah seseorang, berarti antum itu rata-rata apa? Orang dekat kan dengan orang tersebut ya. Kalau antum sering bertamu ke rumah seseorang, antum itu berarti orang dekat dengan orang tersebut. Dari sinilah akhir di hari kiamat. Gitu. Maka Anda sering itu. Efeknya apa ke masjid? Sampai kita berjalan semuka. Karena antum sering bertamu ke rumah Allah di dunia, kelak di padang mahsyar Allah yang akan menyeru, "Aina jirani, aina jirani, aina jirani." Di mana tetanggaku, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Itu Allah nyeru. Lalu malaikat berkata, "Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa man yanbaghi an yujawiruka." Siapa yang paling berhak menjadi tetanggamu, atau siapa tetanggamu itu? Apa kata Allah? Aina ummarul masajid. Di mana orang-orang yang dulu di dunia memakmurkan masjid-masjid. Subhanallah. Jadi nggak mungkin Allah akan mengazab tetangganya. Nggak mungkin Allah akan menyiksa tetangganya. Nggak mungkin Allah akan mengazab tamunya yang sering berkunjung ke rumahnya di dunia. Ya. Maka dari itulah Anda sering ingatkan kepada antum ya, terutama bapak-bapak nih, itu yang udah usia-usia, itu tunggu malaikat maut di masjid, Pak. Lebih penting kan daripada selama ini di rumah. Makanya kan sering ingatin pada Anda sering ingatin ke rumah jamaah-jamaah yang jadi pengurus masjid. Daripada bapak-bapak duduk di masjid ngopi, mending ngopinya di masjid, Pak. Beda pahalanya, jelas beda pahalanya. Kita itu kalau duduk di masjid, apalagi kan kalau udah duduk di masjid masa mau ngopi itu kan, sambil ngopi baca Quran. Karena kalau kita udah nunggu dari satu masjid, apalagi nih kita yang duduk di masjid nih, selesai sholat sampai sholat berikutnya, Nabi SAW pernah datang dalam keadaan tergesa-gesa. Abshiru, kabar gembira bagi kalian. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Apa kata Allah? Unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku, qad qadaw fariidatan wa yastaziluna al-ukhra. Mereka sudah menyelesaikan satu salat wajib dan menunggu salat berikutnya. Kan kita ini sudah selesai salat wajib maghrib, kita nunggu ke salat isya. Itu kita dibanggakan di hadapan para malaikat. Ya. Makanya kalimat masjid ini memiliki keistimewaan sendiri kalau kita salat. Dan perlu antum ketahui ya, kenapa kita lebih sibuk utama di masjid? Nabi jelaskan kepada kita,
malaikat munkar dan nakir itu nanti akan datang kepada kita di alam kubur kita dari 3 arah. Ini tercatat baik-baiknya, yang udah usia, ya, diingat baik-baik. Gitu. Ingat selalu malam pertama di alam kubur. Nanti udah punya malam pertama kan? Ya. Ingat selalu malam pertama ya. Kedua, malaikat munkar dan nakir akan datang kepada kita dari 3 arah. Yang pertama, dia akan datang dari arah kepala. Apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Itu kata kepala. Bukan baca koran, bukan baca WhatsApp. Ini kalau baca koran mau busuk gitu. Lalu yang kedua apa? Ketika dia mendatang dari kanan kiri, apa kata kanan kiri? Jangan datang dari arah kanan kirinya. Kenapa? Karena dia sering sedekah. Karena dia sering sedekah. Dan ketika mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Untuk apa? Pasti untuk sholat. Makanya sering itu juga nyaman. Hati-hati. Ini berwasiat, nak nanti sholatin bapak di masjid ya. Sementara dia sendiri udah jalan ke masjid. Ternyata ke masjidnya untuk disolatin. Udah terakhir ke masjid paling depan lagi, ngalangin imam gitu posisinya. Ya. Makanya kalau antum sudah bisa melakukan 3 perkara ini, akhi, baca Quran dan sholat, Allah sampai tegaskan kepada kita. Ini ayat yang perlu antum 3 amalan ini, akhi. Baca Quran, itu, lalu sedekah, lalu sholat, itu. Coba antum buka nanti surat. Ini surat 29, surat 35, surat Fatir. Itu ayat 29. Allah berfirman apa? Ini ayat yang Allah mengatakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah apa? Merugi. Allah jelaskan apa? Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Makanya datangnya dari arah kemana tadi? Setelah baca apa namanya? Salat baca kitab Allah apa? Yang kedua apa? Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Kalau dia mukmin pasti dirinya di mana? Kalau dia ngaku mukmin dirinya di mana? Masih di masjid. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang Allah berikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Apa yang diharapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Coba, ini 3 amalannya: tilawah, salat, sedekah. Ini adalah yang Allah sebut 3 perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Makanya ketika Anda melakukan 3 ini, akhi, itu penyebab kita diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar. Anda rajin tilawah, lalu sholat di masjid, lalu sholat. Allah katakan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ini keistimewaannya kalau kita ke masjid dibanding kalau ke mushola. Kalau secara pahala iya bisa sama duduk, tetapi antum punya banyak keistimewaan yang tidak antum dapatkan di mushola dibanding kalau ke masjid. Karena hadis-hadis terkait dengan keutamaan sholat ini di masjid itu memiliki keutamaan yang berbeda juga. Ya. Dalam hadis lain juga Nabi jelaskan kepada kita. Yang hadisnya agak panjang, yang terkait dengan melangkahkan kaki ke masjid. Nabi tegaskan apa? Kalau dia udah dari rumah, 1 langkah kaki dicatat 1 kebaikan, diangkat
derajat. Ujung hadis apa? Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Karena ujungnya ini urunya ke masjid, bukan ke musalla. Makanya tidak dianjurkan untuk membangun musalla berdekatan dengan masjid. Gitu. Tapi kita itu malesnya kan. Gitu. Udah masjid itu berdekatan, bangga. Ini satu komplek aja udah berapa masjidnya gitu. Akhirnya apa? Masjid itu jadi kecil-kecil lah. Kecil-kecil lebih baik buat gede sekalian. Gitu. Kalau dia dekat itu nggak boleh sebenarnya kita membangun masjid itu kalau dekat. Tapi kadang-kadang maaf ego pendirinya. Gitu. Tidak ngerti kayak kemarin. Akhirnya ujungnya jamaahnya itu aja, sedikit gitu kan. Udah masjidnya gede, jamaahnya sedikit gitu. Masjid gede, jamaahnya cuma tua-tua doang, anak mudanya kemana? Gitu. Nah ya sih. Nah makanya sekali lagi jamaah di masjid itu memiliki keutamaan yang berbeda. Banyak sisi lain. Apalagi kalau udah berbicara salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Tapi berbeda untuk salat sunnah. Berbeda untuk salat sunnah. Salat sunnah tetap lebih afdal di rumah. Ingat kesepakatan Imam 4 mazhab, salat sunnah di rumah lebih afdal dibanding salat sunnah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Berbeda dengan wanita, salatnya di rumah lebih afdal dibanding salatnya di masjid, hatta Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Wanita lebih afdal salat di rumah. Kenapa? Dua sahabat dan sahabiah, salah satu Muhani radhiyallahu anha, bibi Nabi, pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbu an usalli ma'ak. Ya Rasulullah, aku itu senang salat bersamamu. Apa kata Nabi? Ini alamu annaki tuhibbina an tusalli ma'ak. Aku tahu kamu itu senang salat bersamaku. Nabi lanjutkan, wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi masjid. Salatmu di rumahmu lebih utama, lebih baik dibanding salatmu di masjidku. Ya kan? Makanya kalau anda baca sejarah, Aisyah radhiyallahu anha tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Aisyah radhiyallahu anha rumah sebelah masjid. Itu langsung masuk ke masjid. Tetapi tidak ada satupun riwayat belum pernah sholat di masjid. Tidak ada satupun riwayat belum pernah di masjid, sholat di masjid. Ya. Apalagi setelah Nabi SAW wafat, beliau hanya keluar beberapa kali. Satu, beliau keluar di perang Jamal maupun Siffin, dan beliau pernah keluar haji bersama para sahabat. Makanya itu yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i, bahwa wanita itu kalau udah tidak punya mahram, itu, maka dia boleh untuk pergi berhaji, haji aja dengan saudara seiman yang diketahui soleh. Maka dalam mazhab Syafi'i itu boleh, tapi bukan bayar mahram. Jadi sekarang itu ya maaf ibu-ibu yang berangkat tuh, kalau umroh catat baik-baik. Saudi tidak akan pernah mengeluarkan visa kecuali harus dipasangkan. Tidak akan pernah mengeluarkan visa kecuali dipasangkan. Karena pernah ada salah satu jamaah itu diberangkatin, yang satu dipasangin, tahu-tahu ini nggak punya pasang, balik, nggak jadi berangkat, ditolak. Padahal udah bayar. Lalu kenapa yang lain bisa berangkat? Tanya itu travelnya, pasti dia akal-akali. Serius, pasti dia akal-akali. Gitu. Jadi itu pekerja Saudi itu Anda nggak akan pernah bisa berangkat, kecuali kalau umurnya 50, masih ada keringat. Tapi kalau muda-muda, ya. Nah ini. Lalu sama seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuma afdal? Wahai Rasulullah, mana yang lebih afdal? As-salatu fi baiti wa salatu fil masjid. Salat di rumahku atau salat di masjid? Nabi Allah menjawab, ala tara ila baiti ma qarabahu minal masjid. Tidakkah kamu lihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala nusalliya fi baiti ahabbu ilayya min usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibanding salat di masjid kecuali salat wajib. Makanya kalau antum baca salat sunnahnya Nabi, sedekat itu rumah beliau, beliau tahu pahala salat sunnah di masjid juga, tetapi beliau tidak didapatkan sering salat sunnah di masjid, kecuali kalau beliau ijikan.
Kalau beliau ijtihad, kalau beliau datang musafir. Ingat kalau antum datang musafir, sunnah pertama itu sebenarnya ke masjid, bukan ke rumah. Sunnah pertama kalau antum datang musafir itu adalah ke masjid, bukan ke rumah. Gitu. Tetapi kebanyakan kita kesulitan kalau ke masjid gitu. Gitu. Nah ini keistimewaan masjid, makanya masjid itu punya banyak aturan yang perlu untuk kita ketahui. Ingat kita udah tahu kalau sholat sunnah, sholat di Masjidil Haram. Makanya para ulama menjelaskan yang besar pahalanya ini mana? Kalau untuk sholat wajib lebih utamanya iya. Dan 100.000 iya, gitu kan. Sholat sunnah di masjid itu di Masjidil Haram antum dapat, tetapi ketika di rumah jauh lebih dari 100.000. Karena Nabi katakan lebih baik. Gitu. Berbeda kalau antum sholat duha ke masjid, itu ada keutamaan lagi. Secara umum sholat sunnah itu memang lebih afdal di rumah, tetapi untuk sholat duha, kalau kita sholat sunnah di masjid, sholat duha di masjid, maka dapat pahala umroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man masya ila tasbih duha, barang siapa yang berjalan ke masjid untuk sholat duha, la yansimu illa iya, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk itu, fajru kajril mu'tamir, pahalanya itu seperti pahala umrah. Itu bedanya. Secara umumnya memang sholat sunnah di rumah lebih afdal. Bahkan Nabi tegaskan kepada kita, salatul rajuli haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatu ala 'ain nas 25. Salat seseorang yang dilihat oleh orang lain dibandingkan salat yang tidak dilihat oleh orang lain, bedanya adalah 25. Jadi kalau kita salat sunnah di masjid pahalanya 1, salat sunnah di rumah 25. Maka nanti kalau rumah antum dekat masjid silakan pilih di rumah. Banyak keutamaan dan penjelasan. Nah inilah keutamaannya, ini memang perlu untuk menjadi perhatian bagi kita. Ya. Jangan kebalik nanti ibu-ibu yang rajin ke masjid, bapaknya di rumah. Ini kayak lelaki soleha aja gitu. Gitu. Ya. Kebalik, anjurkan. Gitu. Kadang-kadang ibu-ibu kalau Ustaz suami saya nggak mau ke masjid, kecuali sama saya, ya udah temenin aja deh gitu. Karena kenapa? Salat jamaah ini adalah syiar Islam. Ya. Makanya boleh untuk kita tampakkan ketika kita berjamaah di masjid. Nah, lalu rahimahullah, masjid juga secara khusus memang punya keistimewaan dari beberapa penjelasan lain dibandingkan yang lainnya. Salah satunya adalah terkait dengan keutamaan tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Bagian bumi atau bagian satu negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Bagian bumi yang Allah murkai adalah pasar-pasar, tapi orang senang ke pasar. Maka Imam Nawawi berkata, bagian dari suatu negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, karena masjid merupakan rumah ketaatan dan pondasi dasar adalah ketakwaan. Bagian dari suatu negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya, sebab pasar merupakan tempat melakukan kecurangan, tipu daya, riba, sumpah palsu, pengingkaran janji, dan penghalangan dari zikir kepada Allah serta lain sebagainya. Ini jelas sekali. Nah, lalu masjid juga punya keistimewaan. Di antaranya itu adab-adabnya ini juga banyak yang perlu antum perhatikan. Salah satu di antaranya adalah salat tahiyatul masjid. Kalau antum ke musalla, maka tidak ada riwayat salat tahiyatul musalla. Yang antum tahiyatul masjidnya di masjid aja salat. Apalagi kalau antum misalnya salat Id di lapangan, maka antum tidak boleh salat tahiyatul masjid di sana gitu. Apalagi antum jadi kantor, mungkin salatnya di, kebanyakan kan rata salatnya di basement ya, kalau di perkantoran gitu. Maka antum tidak usah salat sunnah di sana, kecuali kalau salat sunnah wudu. Ya, maka jangan kita lakukan tahiyatul masjidnya. Nah, lalu di antara keistimewaan, kalau 3 masjid ini, kalau Quba, yang Nabi tegaskan, man tatahhara fi baiti ma masjid Quba,
barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kemudian dia salat satu salat, kana lahu ka ajri umrah, maka pahalanya itu seperti pahala umrah. Ya. Nah, bahkan hal penting yang perlu antum ingat, kenapa keutamaan memakmurkan masjid itu adalah salah satu di antara bukti orang itu beriman atau yakin kepada hari kiamat. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya, kata innama akhi, dalam ilmu balaghah, innama itu disebut dengan adatul hasar, sebuah kalimat yang digunakan untuk menyempitkan makna. Jadi penyempitkan, disempitkan makna, maka dikatakan kalau di terjemahannya sebenarnya kan kebanyakan dijelaskan hanyalah, gitu. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, artinya kalau menggunakan kalimat innama ini, Allah mensaksikan sebagai bukti persaksian bahwa dia beriman itu pasti memakmurkan masjid. Ini kurang lebih ingat. Jadi kalau antum memakmurkan lebih rajin di musalla, itu keliru. Itu kurang tepat. Ini lebih rajin ke musalla memakmurkan dibanding masjid. Makanya kata innama ya'muru masajidallah, hanyalah, nah kalimat ini namanya hadatul hasar, penyempitan makna. Jadi persaksiannya, mafhum mukhalafahnya apa? Kalau antum tidak memakmurkan masjid, berarti dipertanyakan imannya. Gitu. Ini orang beriman apa enggak? Gitu kan. Nah, lalu kita lihat kenapa dikatakan iman kepada Allah lalu tadi akhir, gitu kan? Karena kita tahu banget kalau ke masjid itu bukan untuk cari dunia. Masjid ini adalah pasar akhirat. Makanya kenapa orang-orang yang rajin ke masjid dia tua-tua? Kenapa yang tua-tua? Rata-rata sadar akhirat, Itu. Yang tua-tua lah yang sadar akhirat. Makanya sedikit yang muda-muda. Karena yang muda-muda rada-rada berat sadar akhirat. Gitu. Maka bersyukur banget akhi, kalau Allah kasih antum hidayah rajin ibadah di usia muda, masya Allah, gitu. Luar biasa. Gitu. Dan yang paling penting antum ingat terkait dengan masa muda ini, yang membedakan ketika antum memakmurkan masjid dengan musalla, apa bedanya? Kalau hati kita tertaut dengan masjid, maka kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada yang bisa memberikan naungan. Dari totalnya sebenarnya ada 15. Ada 15 golongan. Salah satunya dunia yang disebut, yang pertama disebut apa? Imamul adil, pemimpin yang adil. Nah, kalau jadi pemimpin adil kan ada berat, dan yang bisa melakukannya hanya sedikit. Nah, maka turun ke berikutnya. Kalau antum nggak jadi imam adil, apa? Wasyabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ini kan sebutnya muda, gimana ada yang sudah tua, nggak bisa nih, gitu kan. Gitu. Kalau antum udah tua kan repot nih, gitu kan. Ini yang muda-muda yang dapat ini, gitu. Maka bersyukurlah akhi kalau antum punya anak itu, bersyukur nih akhi. Antum yang dulu itu hidup misalnya di pondok nih, dari SMP di pondok, belajar di pondok, itu mayoritas hidup antum itu adalah hidup yang luar biasa akhi. Itu karena antum akan setiap hari sholat jamaah gampang, belum belajar agama. Makanya bapak-bapak tolong ingat baik-baik, masa muda anak-anak kita ini juga sekali, kalau selama dia masa muda masih muda-muda nih, hidupnya di pondok, subhanallah, gimana gede pahala bapaknya. Apalagi kalau anak itu belum balik, kan belum tentu anak SMP juga balik kan. Kalau belum balik, pahalanya lari kemana? Bapak ibunya larinya. Lalu
kehidupannya ini nanti selama di pondok ini ibadah, ya kan? Milih coba. Nanti kalau dia udah selesai pondok, mau melanjutkan kemana aja itu bisa. Sekarang jamaah sekalian, udah banyak pondok-pondok yang fokus, tinggal mau pilih. Mau selesai anaknya itu ke umum atau tetap agama. Itu udah banyak sekarang dibagi dua. Salah satunya itu adalah Al-Bina di Karawang. Ya. Al-Bina itu banyak fokus lulusannya itu ke perguruan tinggi negeri. Makanya lulusannya sana itu dari UI, ITB yang di situ. Ada perguruan tinggi negeri. Kalau jamaah milih ke sana. Kalau milih ke agama, nanti itu udah di-split tuh. Yang mau ke agama spesialisnya gitu. Sampai melanjutin ke agama. Daripada akan diumumkan, gitu kan? Lihatlah ke sini. Tapi mereka mendapatkan agama. Nah sekarang kalau Imam Adil nggak bisa, lalu udah nggak tua, udah nggak muda gitu. Apa yang bisa dilakukan yang sama-sama bisa dilakukan apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu mu'allaq. Kata mu'allaq dalam bahasa Arab itu gantungan baju. Itu kata mu'allaq. Artinya hatinya itu di masjid tuh. Maknanya apa? Dia itu senang ke masjid gitu. Baik untuk sholat jamaah, baik untuk taklim. Kalau dia keluar, pingin lagi ke masjid. Pokoknya kalau dengar adzan, kebayang itu adalah panggilan Allah. Akhirnya, perlu antum ingat baik-baik. Kebiasaan itu membentuk saraf tersendiri di tubuh kita. Makanya anjuran antum-antum yang udah usia 50 ke atas, sering melakukan aktivitas yang itu aja, menjadikan kita itu pikun. Ya. Gitu aja aktivitasnya. Makanya kalau antum sering baca Al-Quran, insya Allah antum gak akan gampang kena pikun. Gitu. Makanya kalau antum pikun itu otak udah gak kepake. Kenapa? Setiap kali kita menemukan sesuatu yang baru, ingat baik-baik. Makanya coba sekarang, kalau antum pergi ke suatu tempat yang baru, rasa perjalanannya apa? Cepat apa lama? Ya. Ketika kita sampai yang baru ya, belum pernah ke sana, perjalanan rasanya apa? Lama. Pas balik rasanya apa? Cepat. Kenapa? Gitu. Karena otak kita ini itu memiliki gambaran. Ketika kita tempat yang baru, ini otak gak punya gambaran apa-apa nih tentang tempat tersebut. Tetapi ketika kita udah baru datang ke sana, dia merekam. Kemampuan mata kita ini merekam itu jutaan byte setiap detik ya. Gitu. Nah, ketika karena dia udah punya rekaman, makanya ketika kita lewat itu balik rasa lama. Sama kalau antum baca Al-Quran, makanya jangan pernah ngapal nekat baru baca langsung dihafal, pening kepada antum. Ya, coba aja baru baca ngapal, pening kepadanya. Nah, langkah pertama antum lakukan apa? Baca dulu. Makanya kita ini kepala kita nih, kalau dengar kata membaca, apa rasanya? Hah? Apa namanya? Enjoy aja gitu. Coba kalau dengar kata ngapal, rasa kepala kita tuh berat gitu. Makanya ketika kita mau menghafal, jangan merasa menghafal, baca aja dulu. Karena ketika kita membaca, maka akan terbentuk jaringan saraf baru. Ya. Ketika terbentuk jaringan saraf baru, ketika terus dibaca, maka akan membentuk kayak jalan setapak. Coba sekarang, kalau baca Al-Fatihah lupa gak? Kalau baca Al-Fatihah lupa apa enggak? Gitu. Yang lain gampang lupa. Dan yang paling menjadikan sesuatu itu sulit lupa, ini perhatian ini. Yang menjadikan sesuatu itu sulit lupa adalah apabila suatu kenangan itu disertai dengan emosi. Ya. Coba antum, kenangan itu sulit antum lupa apa gampang lupa? Hah? Kalau kenangan, dan kenangan yang paling sulit antum lupa ini kenangan yang mana? Hah? Ya mengasihkan apa menyakitkan? Itu karena kalau antum menyakitkan itu langsung tertanam sama diri antum, kenang terus walaupun dari dulu tuh. Itu. Kerekam itu kalau dia menyakitkan, karena ketika menyakitkan itu apalagi antum sampai menangis, melibatkan perasaan, itu kekenangnya luar biasa. Makanya kenapa antum itu disuruh menikah sama apa gadis dibanding maaf dengan janda. Kalau antum nikah dengan janda karena dia udah punya kenangan, berat udah ubahnya. Kalau dia bagus, alhamdulillah. Kalau nggak bagus, gitu, kenangannya itu lebih berat. Gitu.
karena udah terlibat perasaan. Nah makanya sama kalau antum kepingin hafal, yang kita paling sering kita hafal, contoh aja deh. Kalau ujian, yang paling gampang antum ingat yang mana? Yang pelajarannya antum lupa, yang benar apa yang salahnya? Yang sering antum ingat mana? Yang benar apa salahnya? Salahnya. Coba ketika antum lihat, salah, antum lihat, betul salah. Kita lebih sering ingat gitu kan? Gitu. Itu karena kita melibatkan perasaan. Ya. Sama ketika antum hafal. Nah, ketika kebentuk jaringan baru ini, itulah nanti akan membentuk jadi kepribadian kita, jadi kebiasaan kita. Kalau antum sering ke masjid, itu udah membentuk sebuah saraf baru. Saraf ini yang dikenal di dunia saraf namanya myelin. Itu kalau antum udah sering melakukannya, nggak melakukannya itu nggak enak. Coba sekarang antum kalau dengar adzan, kebayangnya apa? Ke masjid. Itu walaupun dimanapun kita berada kan, karena kita itu terbiasa ke masjid. Tapi kalau antum udah sering dengar adzan, walaupun rumah antum sebelah masjid, sulit ke masjid. Karena kenapa? Jarang ke masjid. Itulah penyebabnya kalau orang itu suka mencuri, kalau suka mencuri, kebentuk saraf mencurinya, udah dimanapun berada itu ngambil. Ya kan, mencurinya jadi terus. Gitu kan. Nah makanya anak dari kecil itu antum harus melatihnya. Dia ngambil, jelasin salah-salah, jangan dibiarin. Jangan suka terlalu sering membela anak kalau keliru. Keliru antum tadi. Kalau dia keliru, kita jelasin dia keliru agar dia tahu ini keliru. Gitu. Nah itulah namanya kebiasaan. Jadi sama, semua kebaikan itu berawal dari kebiasaan. Ada orang gampang nyerahin duit, ya kan? Sedekah 1 juta 2 juta itu baginya biasa, ngeluarin itu narik itu biasa banget gitu kan. Ada orang kalau ngeluarinnya itu berat banget gitu. Makanya ada sering diingat, kalau hidup antum sempit itu pasti antum pelit sedekah. Catat ya. Kalau hidup antum sempit pasti sedekahnya sedikit. Ingat kan? Kalau hidup antum sempit pasti sedekah antum sedikit. Jangan salahin orang lain. Karena ini semua kebentuk kebiasaan. Ke masjid apapun itu kebaikan itu sebenarnya kebiasaan. Apalagi kebaikan. Nah ini, makanya ketika kita jelaskan juga man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Nah perintahnya itu bangunnya masjid. Apa musola dapat gitu loh. Karena di sini bilangnya masjid, karena memang lebih diutamakan masjid. Nabi katakan man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ya. Saghiran aw kabiran, baik itu kecil maupun besar, Allah lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Nah ini istimewanya kalau terkait dengan masjid. Ya. Nah makanya di sinilah pentingnya untuk kita memakmurkan masjid. Jangan fokus untuk antum memakmurkan musalla. Kalau ada musalla tempat antum dia ada masjid, lebih baik pilih masjid walaupun agak jauh sedikit. Ya. Karena kebanyakan masyarakat kita ini kalau udah agak jauh sedikit udah nggak mau ke masjid. Ya. Itu lebih apa malas ke masjid. Dan riwayat lain yang menjelaskan terkait dengan kalau kita keutamaan kita di masjid, manfaat kita berjamaah ke masjid salah satunya itu adalah menampakkan syiar Islam. Ya. Karena mukmin itu ciri utamanya adalah ke masjid. Ya. Tetapi secara khusus F45 perlu antum ketahui, untuk jenazah Nabi SAW yang pernah Anda baca penjelasannya hanya beberapa kali mensolatkan jenazah di Masjid Nabawi. Jadi mayoritas jenazah yang disolatin Nabi SAW itu bukan di masjid, tapi mereka anak para sahabat memiliki tempat sendiri untuk mensolati, yang disebut dengan musola untuk solatnya. Jarang. Ya, kalau sekarang mungkin karena kondisi yang ada, tetapi secara umum itu masjid itu
tidak ada secara khusus keutamaan mensolatkan jenazah di masjid. Bahkan kalau antum membaca Ahkamul Janaiz, hukum seputar jenazah, salah satu perkara yang dilarang di dalam Islam itu adalah mengumumkan kematian lewat masjid. Tidak boleh kita mengumumkan kematian lewat masjid. Tapi masyarakat kita ini adalah perkara yang umum. Antum silakan buka bab jenaiz, nanti buka di bab terkait dengan kematian, itu dilarang termasuk. Karena Nabi dahulunya mengatakan masjid itu bukan dibangun untuk itu. Lalu gimana kita beritahukan biasa aja. Itu secara khusus kita umumkan, apalagi dibuka dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, catat baik-baik. Enggak ada satupun riwayat mengumumkan kematian itu depannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita udah kebiasaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kayak itu doa pembukaannya gitu. Ya. Sama kayak antara azan sama dengan azan juga, tidak kita dapetin satupun riwayat membuka azan itu dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Enggak ada riwayat, akhi. Karena ini surat Al-Ahzab aja. Surah Al-Ahzab ayat 36. Antum silakan baca, tidak ada seorang ulama tafsir pun menjelaskan ini pembukaan azan, apalagi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kan ini kebiasaan udah kita lakukan rutin. Makanya kenapa? Contoh aja, Fi. Kalau antum buka bab azan, siapa muadzin Nabi? Bilal pertama. Yang kedua siapa? Abdullah bin Maktum. Siapa lagi? Tahunya kita cuma dua gitu. Ya. Yang ketiga muadzin Nabi yang sering azan di Mekah. Kalau Bilal kan kebanyakan di Bilal dan Abdullah bin Maktum di mana? Di Madinah. Azannya muadzin Nabi di Mekah siapa? Abu Mahdhurah untuk yang di Madinah, di Mekah. Doa setelah azan bukan diriwayatkan oleh Bilal dan Abdullah bin Maktum. Ya. Padahal belum azannya. Andai ada doa yang dibaca muadzin setelah azan, yang akan riwayat ini siapa? Pasti Bilal. Tetapi ternyata apa? Abdullah bin Amr al-As yang meriwayatkan Allah marabati da'watit tamah. Bukan Bilal yang meriwayatkan. Dan ada juga dari riwayat Jabir bin Abdullah. Nah ini, akhi, jadi keistimewaan di masjid itu memang punya keistimewaan sendiri kalau kita salat jamaah dibandingkan kalau di selain. Walaupun secara umum memang dihitung berjamaah, tetapi langkah kaki yang akan menyelamatkan kita dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir adalah langkah kaki ke masjid. Tidak dijelaskan ke musalla, ya, kecuali kalau memang tidak ada. Tetapi usahakanlah untuk di masjid. Udah azan belum? Udah azan? 2 menit lagi. Baik. Nah, lalu akhwatul iman rahimakumullah, secara umum memang hadis-hadis terkait dengan masalah salat jamaah ini terbagi jadi dua. Keutamaan sama juga dengan keutamaan kita wudhu di rumah dengan tidak wudhu di rumah. Keutamaan wudhu di rumah juga punya. Yang tidak wudhu di rumah dia langsung ke masjid juga punya. Tetapi ketika kita tidak wudhu di rumah, maka sekali lagi banyak pahala yang tidak kita dapatkan. Tadi seperti yang mengatakan man tawadda'a fi baiti, barang siapa yang wudhu di rumahnya. Nah, secara khusus memang seperti di rumah. Tumatal masjid, kemudian dia mendatangi masjid. Dalam riwayat lain man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fajru kajril hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu, nah syarat itu keluar rumahnya berwudu. Kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat wajib, maka dia baru mendapatkan pahala haji yang berihram. Berarti kalau antum tidak wudu di rumah dan memilih wudu di masjid, nggak dapetin pahala itu. Nah ini makanya secara umum kalau kita tidak wudu di masjid, lalu tidak wudu di rumah, memilih wudu di masjid, nah ada beberapa pahala yang antum dapetin. Tetapi kehilangan pahala kayak tadi, ya, gitu. Nah, udah azan. Nah, silakan azan dulu. Ada tambahkan sedikit pembahasan. Nah, lalu di antara poin penting yang perlu kita ingat, terutama bagi para akhwat, para suami dilarang melarang istrinya ke masjid. Dan para suami itu dilarang melarang istrinya ke masjid.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Tetapi dalam hadis lain dijelaskan, terutama bagi para akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syahidat ihdakunna lisya fala tatayyab tilkal laila. Jika salah seorang dari kalian kaum para wanita menghadiri salat Isya adalah yang tidak memakai wangi-wangian pada malam itu. Bahkan dalam penjelasan lain, siapa saja wanita yang ke masjid memakai wangi-wangian, Allah tidak akan menerima salatnya kecuali dia mandi sebagaimana dia mandi janabah. Makanya bagi wanita itu wangian, wangi-wangi atau wangi banget itu haram. Wangi tapi haram. Ya, boleh waktu dia memakai yang baunya itu soft ya, yang lembut, tidak terlalu menyengat. Berbeda kalau untuk laki-laki. Perhatikan pada suami istri-istrinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin istatara fa marrat ala qaumin lijidariha fa yazaniya. Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian untuk lalu dia lewat di depan sekumpulan laki-laki agar dicium baunya, maka dia itu adalah wanita berzina. Maka wanita nanti jangan sampai di rumah bau dapur, di pas keluar bau harum, suruh wangi-wanginya sama suaminya. Nah, lalu aku dari rahimakumullah, keutamaan salat di masjid dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita juga perlu untuk kita perhatikan adab-adabnya. Salah satu adabnya adalah kalau antum masuk masjid, maka salat sunnahnya itu kita dikecualikan 3 orang. Ya. Setiap kali antum masuk masjid, kapanpun, baik di waktu yang penjelasan larangan salat maupun tidak, apalagi yang tidak, larangan salat yaitu salat sunnah mutlak itu kan ada 3. Sebagian ulama membaginya jadi 5. Dari selesai salat subuh sampai matahari terbit, itu yang pertama. Lalu dari terbit sampai dengan setinggi tombak. Yang kedua, ketika matahari berada pas di atas kepala kita sampai dengan condong atau zawal. Dan yang ketiga itu adalah dari terbit dan terbenam. Ini dari selesai salat asar sampai terbenam, dan dari terbenam sampai dengan masuk maghrib. Nah, ada yang membaginya 3, ada yang membaginya 5. Nah, kecuali kalau masjid. Karena masuk masjid, maka kapan pun atau masjid itu disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Yang dikecualikan dari tahiyatul masjid, 1, orang yang masbuk. Jadi kalau antum masbuk, jangan tahiyatul masjid, udah masbuk tahiyatul masjid lagi gitu. Gitu. Ya antum enggak dapat jamaah jadinya mah gitu kan. Yang kedua yang dikecualikan dari tahiyatul masjid adalah khatib. Jadi khatib itu sunnahnya yang paling pertama dilakukan adalah langsung naik mimbar. Itu. Perlu diingat, langsung naik mimbar. Makanya alangkah lebih baiknya masjid itu menyediakan tempat khusus untuk khatib. Ini enggak khatib baru pertama datang jamaah masih sepi gitu. Baru pertama datang khatib. Dan yang ketiga itu marbot. Marbot ini dijadikan, tapi ada yang dikatakan boleh. Dan sekarang dia keluar, bentar lagi masuk, keluar masuk. Nah, bahkan ketika kita masuk masjid, itu sunnah pertama itu adalah bukan salaman. Ini perlu diingat juga. Sunnah masuk masjid pertama itu bukan salaman, hatta walaupun nama teman antum. Ya. Sunnahnya adalah antum langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Salaman itu hak siapa? Nah, manusia. Tahiyatul masjid haknya Allah, maka tetap haknya Allah itu harus lebih didahulukan. Ya. Hatta antum masuk itu ketika khatib sedang berkhutbah pun antum ketika masuk itu disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Tetap antum masuk ketika taklim juga tetap disunnahkan tahiyatul masjid. Ya. Bahkan sampai saya Utsaimin, salah satu fatwa yang pernah saya baca, mana yang harus kita dahulukan ketika masuk masjid, antum mau minum, contoh di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ya, antum masuk kan biasanya kalau pada masuk pada minum dulu ya, kita kebanyakan pada minum gitu. Mana yang kita dahulukan atau mana yang kita pilih ketika kita mau minum? Di satu sisi kita dilarang untuk minum berdiri kecuali karena kondisi tertentu, atau
minumnya itu duduk, tetapi belum tahiyatul masjid, gitu kan? Ya. Nah, apa jawab beliau? Meminum masuk tahiyatul masjid itu ada perintah khususnya. Ya, maka sebagian di antara ulama mengatakan hukumnya adalah wajib tahiyatul masjid itu, karena Nabi katakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka', jangan dia duduk. Nah, di sini ada perintah. Kaidah usulnya mengatakan al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan perkaranya wajib. Maka di antara ulama ada mengatakan wajib. Sementara berdiri minum itu hanya menyelisihi yang sifatnya keutamaan. Gitu kan? Makanya lebih baik minum dengan berdiri, kata beliau, dibanding ketika minum itu dengan duduk sementara kita belum tahiyatul masjid. Ini yang Anda baca di antara salah satu fatwa beliau rahimahullah. Jadi salat sunnah kita dianjurkan. Dan yang perkara penting juga, antum wanti-wantian, salah satu larangan yang dilarang itu adalah antum pilih-pilih masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalli ahadukum fi masjid." Hendaklah salah seorang di antara kalian itu mengerjakan salat di masjidnya. Wala yatatabba'ul masajid, dan tidak mencari-cari masjid. Apalagi mau sholat Jumat, milihnya yang jauh-jauh, itu nggak dianjurin. Oh, Ustaz, kan di depan kita itu banyak amal, udah antum ikut aja sholat di masjid terdekat antum, ya kan? Jangan kesana kemari, karena kenapa? Yang rawan, antum ada masjid dekat rumah, lalu milih yang sebelah, yang terjadi apa? Hah? Apa kesan masyarakat sekitar apa? Ini alirannya apa? Gitu kan? Gitu kan? Alirannya apa? Kok nggak mau sholat sama kita? Gitu. Apalagi pas antum sholat itu, nih makanya sering ingetin jamaah. Pas antum sholat, gitu. Ketika jamaah agak renggang sofnya, antum kejar-kejar kaki, udah depet, akhirnya jadinya sholatnya ngangkat. Itu juga tidak dianjurkan. Kalau tidak antum dia bisa mendekat, udah, karena ilmu antum berbeda. Nanti pas mau sholat jamaahnya, ini keluhan para jamaah juga. Jamaah pada sering ngeluh, Ustaz, kenapa? Sekarang itu kalau mau sholat noleh dulu, noleh, lihat atas jenggotan, bawah cingkrangan, ini pasti kejar kaki. Enggak boleh antum seperti itu. Kalau dia nggak mau ya udah, gitu, jangan dipaksa. Karena kenapa? Gimana antum akan paksain orang yang belum ngerti? Apalagi sekarang kondisinya masih pandemi, gitu kan? Ya udah, kita nikmatin aja yang ada dulu, gitu. Karena kita tidak bisa paksain aja. Di setiap masjid itu antum akan membangun safnya rapat. Sementara apa? Selama ini mereka nggak pernah dijelasin. Justru nanti jangan sampai semangat kita menghidupi sunnah di tengah masyarakat yang belum mengenal sunnah, justru menjadikan masyarakat itu antipati sama kita. Ini aliran mana? Udah puluhan tahun saya sholat nih, ya kan itu kan? Udah puluhan tahun sholat, ini ada anak muda datang tahu ngejar-ngejar kaki, gitu kan? Geser gitu kan? Karena sebagian masyarakat kita nggak bisa kita pungkiri kalau mereka belum ngerti sunnah. Melurus rapatkan shaf ini seringkali dijadikan perkara risih. Kenapa, Pak? Nah, apalagi gitu. Jadi banyak perkara yang perlu. Apalagi kan masyarakat kita ini rata-rata kalau sholat itu pakai sajadah. Kalau udah gelar sajadah itu berarti wilayah kekuasaan. Kalau udah gelar sajadah itu wilayah kekuasaan. Gitu. Kalaupun kosong belum tentu mau pindah, gitu kan? Gitu. Nah, kita tidak bisa pungkiri, karena inilah pentingnya untuk belajar. Agar bapak-bapak, saya kan udah puluhan tahun sholat, nggak pernah gitu-gitu amat. Yakin, Pak, tolong ingat, Pak. Mungkin di masjidnya nggak pernah dikupas bab sholat jamaah, nggak pernah dikupas bab sholat, gitu kan? Karena kita udah sering dengar masalahnya. Apa kata imam coba sebelum sholat, Pak? Kalau pakai bahasa Arab mungkin nggak ngerti, gitu kan? Nggak ngerti. Yang sering dia bilang apa? Lurus dan rapatkan shaf. Kalau ditanya ngerapetinnya gimana, pada rata-rata pada ngerti. Tidak ada namanya rapat itu jarang-jarang, Pak. Pasti yang namanya rapat itu kita mendekat. Tapi jangan sampai terlalu
nempel yang menjadikan orang nggak nyaman. Itu juga keliru. Ini termasuk terlalu berlebihan. Makanya Anda udah terakhir baca penjelasan saya Saleh Fauzan terkait dengan nggak boleh terlalu merapatkan yang menjadikan kita nggak nyaman. Apalagi nampak ketika sholat itu gayanya ngipas gini, gitu. Udah gayanya gini, kukunya belum dipotong, ganggu sebelahnya lebih ini lagi, gitu kan, gitu kan. Nah inilah romantika, makanya kita sok biasa aja, gitu kan ya. Ini bapak-bapak juga jangan terlalu rapat, jangan lenggang juga, jangan juga ngipas, gitu kan. Selama ini kalau antum udah ngipas bentuknya, masya Allah. Itu aja udah renggang ngipasnya. Lalu apa? Gak tahu kuku antum ngikir apalagi nggak dia begitu kan? Ini apa nyentuh sebelah gitu, gitu. Nah inilah makanya perlu juga untuk kita jaga ya, keamanan yang namanya khusyukan di dalam kita sholat jamaah. Ya, jangan kita ganggu jamaah yang lainnya. Sadarilah kalau jamaah kita itu belum ngerti. Berbeda halnya kalau di tempat antum udah terbiasa ikut taklim, lalu sholatnya pada rapat, kita ngerti. Tetapi kalau orang baru yang belum ngerti terkait dengan perkara ini, terus terang lagi, kalau antum lihat perjalanan umat kaum muslimin merapatkan shaf ini, itu namanya baru-baru aja lebih terkenal untuk dikupas lebih serius. Selama ini cuek aja, gitu kan. Jamaah-jamaah lain sering kita dengar, ada udah sering saja ngelihat antara yang jadi imam dan tidak. Ada yang jadi imam, pas jadi imam lurus dan rapatkan shaf gitu. Itu ada ngerti banget kan di salah satu komplek, beliau itu sering jadi imam, lurus dan rapatkan shaf. Beliau memerintahkan orang pas merapat gitu kan shafnya. Pas beliau sholat sebelah anak gitu, renggang gitu, renggang gitu. Beliau nggak tahu, padahal beliau imamnya renggang gitu, bukan renggang lagi tapi lumayan jauhnya gitu. Nah inilah ada ucapan kadang-kadang praktek yang belum kita banyak ngerti gitu. Itu makanya salah satu di antara keutamaan juga dipergandakan para salat jamaah kita, salah satunya yang paling banyak penjelasan lagi. Semoga nanti Anda lupa, kita udah pernah kupas salah khusus bab shaf enggak? Kalau belum Anda bisa paparin kepada Anda bagi kalimat shaf, perintah shaf itu kalau dilihat dari sisi ilmu bahasa Arab itu banyak bentuknya, itu adalah kalimat amr, perintah, dan ancamannya itu juga begitu keras lagi masalah perkara shaf ini. Makanya sampai Nabi katakan sawu sufufakum, perintah itu. Bahkan istawu wa tarasu, itu lurus rapatkan, itu wahawu bainal manakib, luruskan pundak-pundak kalian. Wala tad'u furujatil syayatin, jangan kalian berikan celah untuk syaitan. Jadi perintahnya itu tegas perintahnya. Walaupun secara hukum dia sunnah, tetapi terus terang kita ngerti banget ketika shaf kita itu misalnya jaraknya terlalu jauh. Itu kan sering dengar lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf bagian dari iman, bagian dari kesempurnaan shaf. Berarti ketika shaf kita itu jarang, berarti sholat kita itu aja. Nah ini yang harus dipahami oleh para jamaah. Itu makanya jangan, kalau maaf, Anda sering ingetin kalau antum ke masjid pakai sajadah, terutama kalau sajadahnya kecil, jangan ditaruh dulu sebelum selesai. Karena kalau udah cimpukin sejadahnya, ya kan, sakit pinggang ngambilnya berat gitu loh kan. Ya kan, lebih baik nanti kalau udah selesai rapat, udah baru kita teruskan sampai ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya? Saya mau selesai. Ada? Ya, alhamdulillah. Silakan. Mengenai wanita tadi yang lebih baik di rumah. Ya. Batasan rumah itu gimana Ustaz? Misalnya di Mekah itu kan hotel, atau kalau di sini kontrakan, bukan rumah sendiri itu. Kalau yang namanya rumah, makanya disebut dengan bait kan. Ya rumah itu tempat tinggal. Hotel. Ya, kalau tempat tinggal bilangnya mau kosan kayak mau apa, pokoknya tempat tinggal. Nah sekarang gimana kalau antum pas haji atau umrah gitu, ya udah pilih hotel. Antum bisa sholat di hotel untuk sunnah. Untuk wanita. Ya. Kalau dia kepingin ke masjid silahkan, Pak. Ingat dia tidak dilarang ke masjid. Ingat jangan sampai nanti kita mengatakan dilarang. Nabi cuma memilih untuk menjelaskan lebih apa. Makanya kalau antum lihat secara umum,
Yang ke masjid itu bukan penduduk asli. Apalagi mereka yang yang tinggal di Madinah, mana antum lihat? Yang datang ke masjid itu kebanyakan adalah pendatang. Kalau penduduk asli karena mereka udah tahu. Itu walaupun mereka dekat di Madinah, ya itu akhir. Ana udah melacak penjelasan Aisyah itu nggak ada satu pun riwayat teman-teman. Istri Nabi juga gitu. Mereka sholat di masjid nggak ada riwayat. Dan ketika Anda mengupas bab sholat sunnah, mayoritas sholatnya Nabi itu rata-rata itu di rumah, kecuali kalau beliau etika dan beliau ketika datang. Maka kalau Anda baca bab sholat sunnah, keutamaan-utamanya, apalagi pas buka aja Bulughul Maram bab sujud sahwi. Nabi itu kalau selesai sholat pergi langsung ke kamar beliau. Beliau sudah selesai sholat. Nah ini makanya kenapa secara umum sholat itu, ibadah itu kan ada yang secara keutamaan punya tempat, punya waktu keutamaan juga secara tempatnya, ya, secara tempat. Nah makanya antum biasakan juga untuk sholat sunnah di rumah. Kan dengan sholat sunnah di rumah itu, maka rumah kita, Nabi katakan, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat kalian di rumah kalian. Fa innallaha ja'alun fi baiti min sholati khairan. Karena Allah menjadikan keberkahan di rumah itu karena sholat. Ya. Memang kalau sholat sunnah di rumah itu berat kan? Ya. Berat karena biasanya kita kalau namanya pulang udah apa? Udah selesai gitu kan? Kalau sampai rumah itu udah ada tamu lah, ada cucu mungkin lah yang ganggu. Akhirnya kadang-kadang lupa sholatnya gitu kan? Gitu. Karena biasa kita kalau sampai rumah itu udah plong gitu kan? Kadang-kadang lapar langsung makan gitu kan. Tapi insya Allah dengan antum terbiasa itu ada masalah. Kalau antum sudah tahu keutamaan. Nah disinilah pentingnya kita beramal dengan ini. Cara misalnya jalan ketemu teman ngobrol dulu, sempat berapa jam boleh sholat? Enggak ngaruh. Pokoknya jarak sholat sunnah itu sampai masuk ke sholat berikutnya. 1 jam 2 jam boleh. Bagusnya kenapa? Kalau antum duduk di rumah kata Nabi, itu pulang pergi itu dihitung sholat. Berangkat dihitung sholat, pulang dihitung sholat. Makanya kalau selesai sholat jangan mampir dulu, mencelok sama sini dulu, lebih pulang dulu gitu loh. Ya, karena kita masih dalam perjalanan sholat. Itu luar biasanya kalau ke masjid. Nah, makanya antum, makanya saranin pada antum kalau beli rumah jangan beli rumah dekat masjid. Yang dekat masjid jual pilihan yang kayak gitu. Dan kalau ke masjid usahakan lewat jalan yang berbeda juga agar kepala antum itu tidak taunya syaratnya cuma lewat ini doang gitu kan. Saya coba lewat jalan yang lain gitu. Ya, biar dapat pahala lebih banyak. Ya. Terakhir ada? Nah, silakan, siapa lagi? Silakan. Jadi pertama kalau berbicara masjid, maka dia punya kaedah-kaedah yang harus kita taati. Ini kalau antum baca penjelasan banyak ada pada. Satu, di masjid itu hanya masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu. Dia boleh sholat sunat Jumat di musola. Yang kedua itu tempat dipakai etika. Itu kan? Yang ketiga, tahiyatul masjid. Yang keempat, Nabi melarang kita mengumumkan barang hilang di masjid. Maka itu Nabi SAW jelaskan kepada kita, jika kalian mendengar ada orang mengumumkan barang hilang di masjid, apa kita doain? La raddahullah mata'ak. Semoga Allah tidak kembaliin barangmu yang hilang. Kita disunahkan berdoa gitu. Kalau kalian melihat orang jualan di masjid, maka doakan dia. La raddahullah tijarah. Semoga Allah tidak kasih untung jualanmu. Nabi katakan fainal masjid la yubna lidzalik. Karena masjid itu enggak dibangun untuk itu. Itu kita dilarang. Ya kan? Ribut di masjid aja kita dilarang juga. Kalau antum ke masjid enggak boleh bau-bauan. Nggak boleh bau jengkol, bau bawang, itu nggak boleh. Apalagi bau yang ahli hisab tuh. Yang ahli hisab tuh ya. Gitu. Jadi ada kaedah-kaedah harus kita perhatikan kalau ke masjid itu. Ya. Nah ini banyak hal yang harus saya perhatikan. Semoga kita lebih lanjutkan antum adab-adab. Nah itu poinnya. Kalau musalla, sebenarnya kata musalla itu, kalau kita berbicara di bab hadis, selalu musalla itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk salat Id. Gitu.
Sebagian apapun sebenarnya tempat yang kita gunakan sholat, kayak tempat lain yang kita gunakan untuk sholat, karena satu rakaat itu disebut dengan musalla. Musalla itu artinya tempat sholat. Masjid dikatakan masjid berasal dari kata sajada yasjudu sajdatan dan diambil dengan fi'lul makan, ismul makan, nama yang menunjukkan tempat jadi masjid diambil dari kata sujud, tidak diambil dari kata ruku. Itu juga termasuk kemuliaan sujud itu sendiri yang dijadikan nisbat untuk kata sujud. Kenapa masjid? Jadi banyak bedanya. Bahkan salah satu ciri kiamat itu adalah lomba-lomba bangun masjid, memperindah masjid, tapi yang memakmurkannya sedikit. Ini makanya antum yang punya rezeki lebih jangan lomba-lomba deketin kiamat gitu. Itu semakin antum banyak masuk masjid tapi sedikit yang ramein, itu sama dengan antum mempercepat kiamat gitu. Udah semakin mendekatin kiamat, itu kan udah bilang pada kita gitu kan. Makanya lebih baik bangun satu tapi besar sehingga kapasitas jamaahnya besar, itu sehingga lebih bisa dimaksimalisasi untuk masyarakat. Itu jadi kalau kita bedanya itu banyak. Ya. Terakhir Pak, silakan. Ya. Pilih ke masjid aja Pak. Ya. Makanya kalau dia dekat itu sebenarnya nggak boleh bangun. Dan ingatin pada para jamaah, kalau dekat jangan bangun musalla. Itu termasuk kita itu memecah umat juga. Beda halnya kalau dijadiin untuk TBA, kan urusannya beda tuh kalau untuk jadi TBA. Tapi jangan jadiin musalla, karena masyarakat kita itu kalau yang dekat-dekat lebih memilih ke musalla dibanding ke masjid. Jadi masjid itu tahu jamaahnya cuma itu doang. Nah kalau komplek itu doang jamaahnya gitu kan. Lalu udah bangun musalla, sini masjid, yang jadi sedikit jamaahnya itu masjid gitu kan, sedikit, lama-lama ya ramai musalla. Lebih baik musalla itu jadiin untuk TPA aja udah tetap untuk bangunnya. Makanya kalau berbicara masalah yang dikasih pahala bangun rumah di Surakarta, kan bilangnya memang masjid. Itu secara jelas disebut dengan nama masjid. Dan ingat yang diperintahkan dimakmurkan itu adalah masjid yang diperintah. Kecuali kalau posisinya jauh yang menyulitkan kita untuk ke sana, ya silakan. Gitu. Ya. Baik demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.